Waktu Pak Ansel itu awal honor itu dia tinggal dengan kami. Nah itu saya di Kupang, jadi bapak dengan mama yang di sini. Jadi Pak Ansel ada dengan beberapa kawan guru, mereka yang tinggal di sini. Waktu itu kami pun rumah masih rumah daun, rumah lama sekali. Jadi ada dengan kawan guru, mereka ada 6 orang, tambah dengan bapak jadi 7 orang. Mereka laki-laki semua. Jeritan hati Eleonora, guru sekolah 1 atap Ulbeba yang juga merupakan anak dari kepala sekolah 1 atap Ulbeba, yang saat ini kedua orang tuanya ditahan dalam kasus pengeroyokan terhadap guru Ansel. Eleonora mempertanyakan tentang keadilan penanganan kasus sekolah 1 atap Ulbeba, di mana kepala sekolah telah lebih dulu melaporkan kasus pemukulan dirinya pada tanggal 31 Mei tahun 2022 di Polsek Fatuleo, namun hingga kini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan sedangkan kasus video viral pemukulan di lapangan desa, yang dilaporkan guru Ansel pada tanggal 6 Juni tahun 2022, malah lebih dulu diproses dan kasusnya sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tinggal menunggu berkas dinaikkan ke pengadilan. Simak keterangan Eleonora. Baik, mungkin kami dari tim Koapem Nusa Tenggara Timur dari media. Ya. Jadi kami mau tanya sedikit tentang kasus yang terjadi di LB Basi. Mungkin kakak sedikit, mungkin cerita kasih kami dia punya kronologinya ke mana sehingga terjadi seperti itu. Ya. Dari nama? Nama saya Eleonora Niti. Untuk kronologi kejadian mungkin saya bisa cerita karena waktu itu saya ada di tempat kejadian. Saya juga salah satu guru di SMP Negeri 7 Fatuleo Satap. Kebetulan kami Satap SD dengan SMP. Jadi setiap kali rapat itu kami guru-guru SD dengan SMP kami berkumpul untuk rapat itu 1 kali. Waktu kejadian tanggal 31 Mei itu kurang lebih pukul jam 11 lewat. Itu undangan dari kepala sekolah itu kami rapat itu mulai jam 11. Itu ada beberapa agenda yang harus kami bahas. Jadi agenda itu untuk bahas rapat kelulusan kelas 9 dengan kelas 6, terus dengan penetapan jadwal ujian semester dari kelas 1 sampai kelas 5 dengan kelas 7-8 untuk SMP. Jadi setelah kami bahas itu, kami sudah tentukan dia punya jadwal, masuk di usul saran. Kami tidak ada guru-guru selain itu, tidak ada yang kasih usul saran, cuman Pak Ansel sendiri yang usul saran. Tapi dia usul saran itu di luar agenda yang kami bahas. Jadi Pak Ansel usul yang pertama itu dia memprotes tentang uang konsumsi waktu ujian sekolah. Iya, waktu ujian sekolah itu katanya konsumsinya untuk Pak Ansel itu tidak ada. Nah, sedangkan Pak Ansel tidak ada saat ujian sekolah. Karena itu yang kami dengar itu dari teman guru yang lain itu ada kedukaan di Alor, mungkin keluarga dari istri Pak Ansel meninggal, tidak tahu itu keluarga siapa, tapi kami tidak dengar berita, hanya dengar dari teman guru saja. Iya, tidak ada informasi ke kepala sekolah, ke teman guru, bilang saya hanya mungkin dia punya kawan dong sa. Jadi kami dengarnya seperti itu. Jadi Pak Ansel tidak terima karena dia tidak ada waktu ujian sekolah, tapi uang konsumsinya sudah kami pakai. Jadi penjelasan dari panitia, jadi itu dia sudah terima. Yang kedua, karena kepala sekolah dipanggil dari BKD untuk menghadap karena ada 2 guru di SD situ masih ijazah SMA. Jadi dari BKD memanggil supaya yang masih berijazah SMA itu bertugas kembali di kantor, jangan di depan kelas lagi. Tapi Pak Ansel mengatakan kalau itu Bapak memfitnah. Dan kepala sekolah memfitnah dan seolah-olah kepala sekolah itu tidak suka sama sekali Pak Ansel ada di kampung kami. Jadi kepala sekolah masih sempat menjawab bilang, Pak, saya ini tidak suka dengan orang. Kalau saya tidak suka, pasti Pak tidak ada di ini kampung. Jadi dia bilang, dia masih sempat balas, tidak bisa Pak, saya tahu Pak ini tidak suka dengan saya. Ada apa Pak? Sehingga jadi saling adu mulut, saling adu mulut, mungkin ada kata yang kurang berkenan, ya jadi kepala sekolah marah, Pak Ansel juga marah, jadi sama-sama bangun untuk baku pukul. Jadi, nah itu saya duduk berhadapan langsung dengan Pak Kepala dengan Pak Ansel. Saya lihat Pak Ansel di sebelah kiri saya, Pak Kepala di depan saya. Jadi Pak Kepala bangun, Pak Ansel juga bangun, jadi mereka saling pukul. Yang saya lihat itu Pak Ansel dia tumbuk kepala sekolah. Entah pakai tangan kiri atau kanan, tapi kena di pelipis kepala sekolah. Nah, jadi itu mereka saling dorong, guru yang lain juga melerai. Tapi itu sudah saling dorong, kepala sekolah sampai di pojok dan jatuh. Waktu itu yang saya lihat, Pak Ansel mau ambil ke bangku, ada bangku di situ, pas di situ
3 bangku di samping saya. Jadi mau untuk mau pukul kepala sekolah. Nah itu kepala sekolah sudah jatuh. Jadi kepala sekolah semua jatuh. Jadi itu ada Pak guru 2 orang dengan guru yang lain yang lerai. Waktu lerai itu suka si pisah, Pak Ansel dia keluar. Dia lari keluar itu, tidak tahu dia lari, saya kira dia lari keluar, di luar, ini hanya di luar saya. Tapi dia lari keluar, ini lewat dari lingkungan sekolah. Dia lingkungan sekolah, dia lari bukan arah di pintu gerbang, tapi dia lari ke arah atas. Dan dia minta tolong. Tapi waktu yang kejadian tidak ada yang pukul dia, hanya dia dengan kepala sekolah saja. Jadi dia lari keluar. Tidak ada yang kejar. Tidak ada yang kejar. Jadi dia sudah lari keluar itu saya tidak tahu lagi. Yang di lapangan kejadian itu saya tidak tahu. Persanya di sekolah saja. Jadi Pak Ansel lari di lapangan. Setelah di lapangan yang kejadian yang viral itu sampai di sekolah, Pak Kepala dengan Pak Ansel masih sempat omong damai. Jadi setelah itu dia kembali lagi ke Iya, sekolah. dengan kepala sekolah masih kembali ke sekolah, kami semua masih duduk di situ. Pak Kepala masih sempat omong dengan Pak Ansel. Bilang, Pak, saya ini menyesal. Pak, kebusukan, kejelekan selama ini saya tutup, tapi kenapa Pak bikin saya seperti ini? Ini hari Pak lihat Ame, baru Pak rasa sendiri. Saya suluka, nanti ini proses baru kita serahkan sah. Jadi itu Pak Kepala pulang, yang kejadian selanjutnya Pak Kepala tidak tahu lagi. Dan saya duduknya di luar sekolah. Jadi Pak Kepala pulang karena saya lihat Pak Kepala saya punya bapak, saya lihat matanya sudah bengkak, jadi saya ikut pulang dengan bapak. Saya bilang, Bapak saya kompres bapak kepala kok. Dia bilang, tidak usah, kita lapor saja. Jadi itu saya dengan bapak langsung ke Polsek Camplong. Itu langsung ke Iya, kami langsung ke Polsek Camplong, itu sekitar jam 1. Kami langsung ke Polsek Camplong untuk lapor ini kejadian. Setelah itu lapor, mungkin karena kepolisian di situ lihat bapak ada luka, jadi kami ke Rumah Sakit Nebonat untuk visum. Kami visum, setelah itu sudah. Kami pulang, kami tidak tahu kalau ada video ini. Kami tidak sadar juga kalau ada ini video. Kami lapor saja supaya nanti bertinggal panggil saja Pak Ansel dengan Pak Kepala mau omong damai atau kemana. Tinggal kami lihat saja. Tapi ini video kami tidak tahu. Tanggal 31 kejadian, tapi videonya itu viral di tanggal 6. Tanggal 6 itu baru kami lihat di Facebook sudah viral. Jadi kami juga heran, nah ini video kami tidak tahu siapa yang rekam. Jadi kami tanya-tanya, ternyata ada tetangga di sini yang video. Iya. Yang video itu kejadian, makanya kami sudah langgar 1 hari langsung kepolisian datang panggil bapak, panggil kami guru semua untuk berikan keterangan di Polres Babau. Mungkin itu saja. Jadi saat lapor ke pihak Polsek itu? Iya, ke Polsek Fakuleu. Sampai sana mereka seperti apa waktu dengan bapak awalnya dari sini? Soal hasil visum atau mungkin saat pemeriksaan waktu itu ke Polres itu, maksudnya barang bukti mungkin kakak membawa dari sini apa? Itu hanya barang bukti bapak punya wajah yang luka saja. Jadi waktu itu pihak Kapolsek bilang apa? Itu waktu itu Pak polisi di Polsek hanya ambil keterangan dari bapak, minta cerita kronologi kejadian itu dari awal ke mana. Terus Pak polisi tuntun bapak, saya dengan bapak, kami dengan auto patroli ke Rumah Sakit Nebonat untuk visum. Setelah visum, kami sudah pulang. Kami pulang kembali ke rumah. Jadi waktu itu yang dengan bapak ke Rumah Sakit Nebonat itu bapak mata ini masih luka, bengkak. Terus bapak ini juga pica, bapak ini juga ada bekas mungkin yang jatuh. Yang ini jatuh tertoki di meja. Itu saja. Jadi saat ke Polres Babau itu, apa yang diperiksa di sana? Yang bapak jalani pemeriksaan di sana seperti apa? Itu kurang tahu, soalnya itu bapak sendiri. Itu polisi, bukan polisi, mungkin polisi atau intel atau buser yang datang ambil bapak dengan sore. Datang dengan sore katanya mau jemput bapak untuk ke Polres untuk ambil keterangan. Jadi bapak jalan itu dari tanggal 7 sore sudah dengan bapak. Jadi dari tanggal 7 sore kata polisi nanti kami antar pulang bapak dalam keadaan selamat, sehat dan selamat. Jadi kami tunggu saja. Itu mama suruh saya bilang ikut bapak pi, jangan sampai bapak kenapa-kenapa di jalan. Nah, bapak ada sakit lah itu. Nah itu posisi bapak ada asma. Waktu kejadian juga bapak posisi ada asma sementara kambuh. Tapi bapak paksa rapat karena bapak sudah terlanjur bikin surat undangan untuk rapat. Jadi kami terpaksa harus mulai rapat. Jadi bapak ke Polres itu dari tanggal 7 sampai tanggal 8 bapak tidak pulang. Jadi tanggal 8 pagi itu mama suruh saya harus
ke Polres untuk ikut Bapak. Nah itu posisi Bapak masih di luar, belum masuk juga. Sore itu baru Bapak ditahan. Bapak jadi tahanan di Polres. Jadi kakak kan lihat Iya, waktu kejadian kakak di lokasi. iya. Mungkin dari segi guru kakak berharap seperti apa, melihat ini kasus seperti apa? Ya untuk ini kasus mungkin menyesal juga ada sampai ini kejadian, tapi saya juga kecewa. Saya sebagai anak, saya juga kecewa. Karena Pak Ansel ini kalau mau dibilang dia waktu awal datang di ini kampung ini dia dengan kami, di kami punya rumah. Sampai dia setiap kali, bukan baru satu kali, bikin Bapak. Setiap kali rapat yang disudutkan hanya kepala sekolah dengan bendahara. Jadi saya menyesal. Saya sempat omong ya waktu kejadian itu bilang, Pak ini kenapa tidak pernah bersyukur? Pak datang di sini, makan minum di ini kampung, kenapa Pak bikin kembali ini kami di sini? Pak ini sudah ada rasa terima kasih sedikit dengan Bapak. Kok Bapak sudah bantu Pak? So, bikin Pak jadi PNS, tapi kenapa bikin Bapak begini? Waktu Pak Ansel itu awal honor itu dia tinggal dengan kami. Nah itu saya di Kupang, jadi Bapak dengan Mama yang di sini. Jadi Pak Ansel ada dengan beberapa kawan guru, mereka yang tinggal di sini. Waktu itu kami rumah masih rumah daun, rumah lama sekali. Jadi ada dengan kawan guru, mereka ada 6 orang, tambah dengan Bapak jadi 7 orang. Mereka laki-laki semua. Jadi waktu itu Pak Ansel masih honor. Waktu 2014 itu ada pengangkatan PNS, itu Bapak yang minta bantuan, Bapak kasih nama di situ ada 4 orang, ada ibu guru 3 orang tambah dengan Pak Ansel. Jadi Bapak pi menghadap di dinas, jadi diangkat mereka jadi PNS dari 2014, SK-nya dari 2014. Makanya Mama yang di video itu Mama kecewa sekali karena Pak Ansel ini waktu masih susah itu dia dengan kami. Tapi semenjak dia sudah jadi PNS ini dia berbalik arah dengan kami. Seolah-olah kami ini tidak suka dia. Seperti itu. Jadi ini kan laporannya ini Bapak kepala sekolah kan belum diproses. Iya. Padahal Bapak sudah lapor. Iya. Nah ini kira-kira seperti apa? Mungkin dari Ibu dong seperti apa melihat ini? Kami berharap supaya kasus yang pelaporan dari Bapak itu juga diangkat karena itu Bapak juga luka. Bapak juga dipukul. Visum semua ada. Sudah, iya. Hasil visumnya sudah. Hasil visumnya ada. Untuk sekarang masih ada di Bapak pengacara yang pegang. Jadi harapannya bahwa iya, semua kasus ini kalau bisa ya diangkat lah. Iya, yang untuk yang Bapak punya laporan kami berharap dari keluarga itu diangkat karena posisi Bapak saya juga dipukul. Bapak saya juga luka, visumnya juga ada. Tapi dari kejadian ini saya berharap Pak Ansel dengan Bapak saling berdamai. Iya. Oke.